Halo sahabat ekonomi, kembali lagi di channel Nusa Fokus. Di video kali ini kita akan membahas gebrakan besar dari Presiden Prabowo Subianto yang baru saja mengumumkan paket stimulus ekonomi senilai 24,44 triliun. Ini bukan angka kecil sobat. Jadi apa saja isi dari paket ini? Kenapa pemerintah menggulirkannya sekarang? Dan bagaimana dampaknya bagi kamu selaku rakyat Indonesia? Tonton sampai habis biar nggak ketinggalan info penting. Kondisi perekonomian global saat ini sedang tidak baik-baik saja. Perlambatan ini berdampak langsung ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Untuk itu, Presiden Prabowo bersama jajaran Menteri Ekonomi dan Fiskal merumuskan strategi untuk menjaga pertumbuhan nasional agar tetap kuat. Rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo pada akhir Mei lalu membuahkan kebijakan penting, menggulirkan paket stimulus ekonomi sebesar 24,44 triliun guna menjaga daya beli masyarakat, menurunkan angka pengangguran, dan mempertahankan momentum pertumbuhan PDB sekitar 5%. Rincian 5 komponen utama paket stimulus ekonomi. Pertama, diskon transportasi umum. Buat kamu yang suka bepergian atau pulang kampung, ini kabar baik. Pemerintah memberikan potongan 30% untuk tiket kereta api, diskon PPN 6% untuk tiket pesawat ekonomi, dan diskon 50% untuk tiket angkutan laut. Total anggaran untuk sektor ini sebesar 0,94 triliun dan berlaku selama masa libur panjang pertengahan tahun. Kedua, diskon tarif tol. Ada juga diskon 20% untuk tarif tol selama bulan Juni dan Juli 2025. Pemerintah ingin mendorong mobilitas masyarakat dan menekan biaya logistik. Program ini ditujukan untuk menjangkau lebih dari 110 juta pengguna jalan tol dan dikoordinasikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, nilainya mencapai 0,65 triliun. Ketiga, penebalan bantuan sosial dan bantuan pangan. Program ini bertujuan langsung menjaga daya beli rumah tangga. Ada 17,3 juta pekerja dengan gaji di bawah 3,5 juta yang akan menerima bantuan sebesar 300.000 per bulan selama 2 bulan. Maksud juga 565.000 guru honorer dari Kemenak dan Kemendikbud. Total anggaran mencapai 10,72 triliun. Ini kabar gembira untuk para pekerja rentan. Kelima, diskon iuran jaminan kecelakaan kerja. Pemerintah memberikan diskon 50% iuran JKK untuk 2, juta pekerja di industri padat karya seperti tekstil, sepatu, dan elektronik. Tujuannya adalah meringankan beban biaya industri yang sedang tertekan akibat turunnya permintaan ekspor, nilainya sekitar 200 miliar rupiah. Tujuan strategis pemerintah. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, tujuan utama stimulus ini adalah menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap mendekati 5% di kuartal kedua dan seterusnya. Selain itu, paket ini juga dimaksudkan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka. Yang menarik, kebijakan ini bersifat kombinatif. Ada program jangka pendek yang langsung dirasakan oleh masyarakat dan ada juga yang bersifat mendukung sektor usaha agar tetap produktif. Dampak langsung dari stimulus ini akan dirasakan oleh jutaan masyarakat Indonesia, terutama di sektor informal dan pekerja bergaji rendah. Di saat banyak negara mengalami resesi teknikal, Indonesia berusaha tetap tumbuh lewat dorongan fiskal yang terukur. Buat kamu yang merasa harga semakin mahal, pekerjaan semakin sulit, atau pengeluaran makin besar, kebijakan ini bisa membantu mengurangi beban untuk sementara waktu. Tapi tentu efektivitasnya tetap tergantung pada pelaksanaan di lapangan.
Jadi itulah penjelasan lengkap mengenai paket stimulus ekonomi sebesar 24,44 triliun yang digulirkan Presiden Prabowo. Menurut kamu, apakah kebijakan ini cukup tepat sasaran? Apakah ini bisa menjaga ekonomi Indonesia tetap stabil di tengah ancaman global? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan info ekonomi terbaru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sejahtera untuk kita semua.